Abang Alek, aku sedih putus sama Kamal, kamu happy-happy ya. Abang Alek jahat, malah dia seneng-seneng coba. Aduh, sebel. Ih, ngapain coba aku lihat-liatin, ngepoin dia coba. Nyesel. Loh kok dia peluk-pelukan sama cowok? Masih aja liatin. Kan katanya udah putus. Mantan itu ibarat sampah. Sampah. Iya, makin diinget-inget makin bau. Tengek ya. Gila, tontonan nasional lo tengek. Udah toh dilupain. Bang Ibang. Kamu kan sekarang ada punya aku di sini. Tenang aja. Gak mau. Kamu butuh hiburan apa? Aku bisa. Tolong kamu joget di situ bang. Oh, musik. Ayo. Kayak yang di IG-mu itu. Bisa nggak? Ya kan? Bisa. Bang Ibang. Udah toh. Alek. Alek itu emang udah bikin kamu. Iya. Walaupun dia jelek dan bau, tapi aku kelihatannya cinta sama kesini. dia. Oh. Gimana dong? Ya, Dia malah peluk-pelukan sama cowok. Aku sebel. Ini tuh. Oh, kucing. Malah gambar kucing. Alek itu kalau menurut aku kan udah feeling, aku kan waktu itu udah ngasih tahu kamu hati-hati sama Alek. Dia anaknya kayaknya ini deh, bakal ninggalin kamu lebih cepet dari perkiraan kamu loh. Bener kan ninggalin? Baru 2 hari jadian. Wah, ini jadian apa JNE wih, kirim barang 2 hari. Langsung Kayaknya kamu butuh orang yang bisa mengobati batinmu supaya batinmu lebih tenang. cariin dong. Yuk, Malah tak bantu cariin maksudnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih Dek Kiki hari ini on time loh ke klinik loh? Kenapa Dek? Tapi kok murung? Aku lagi patah hati dong. Kenapa? Ini loh pacar itu mantan kamu kan? aku, Ternyata iya. dia cuti 2 hari kemarin itu tuh jalan jadian sama pacarnya yang sekarang udah mantan. Loh, baru pacaran 2 hari putus. Iya dong. Wow, nggak pakai garansi ya pacarnya. Walaupun dia tonggos, hitam dan jelek, tapi aku cinta sama dia Mas dong. Ibeng? Bukan. Bukan Siapa? lah, Mas Ibeng mah ganteng. Giliran putus Mas Ibeng dibilang ganteng. Kemarin dikejar-kejar Mas Ibeng bilang Mas Ibeng jelek. Jadi Ayo, ganteng ayo, apa kata. jelek? Jadi bilang Perapat lah. Harusnya Emang kenapa sih nggak kangen sama Alex terus kenapa sih? Iya. Dia baik. Ya kan baru 2 hari apa yang bisa dikenang? Iya. Iya kenang dia tuh, aduh. Udah DP wo. Maksudnya buat ngejob. DP mau rumah. Pacaran Iya. sekarang kan gitu ya, penting DP-in aja dulu gitu. Kalau enak lanjut, Udah. gak enak buang gitu. Berarti aku gak enak. Wah kurang ajar Alex dibilang gak enak. Aku aja belum ngicipi. Dulu ah. Sampai Ya udah deh, Ya. aku mau kasih ini Kiki biar hiburan, aku mau kenalin sama teman aku. Oke, tapi kita sapa Healthy Friends Oh boleh iya ya? iya, belum sampai ya, kita udah ditonton Selamat datang Healthy Friends di Dokter Bilang. Sana apa sih? Ini episode kesekian di mana Dokter Bilang selalu mengajak Healthy Friends di rumah ya untuk mengikuti episode demi episodenya dengan tema-tema yang
semoga bisa membantu masalah-masalah kalian di rumah ya. Betul. Episode ini kita spesial buat Dek Kiki deh, biar biar move on. Nanti kerjanya nggak konsen lagi, pasien-pasien gue terlantar. Kita Iya punya tema Ya sulitnya kan? merelakan mantan. Yang baru 2 hari untuk Dek Kiki. Tapi kayaknya aneh deh kalau 2 hari kok susah dilupakan. Pasti ada apa-apa deh. Iya nih. Dia utang ya sama kamu ya? Iya, aku tahu. Kita kan bayar-bayar. Dok sini Dok, malah Yaudah ada deh. di situ. Iya deh, boleh deh aku duduk situ ya. Iya dong. Boleh. Nanti Dek Kiki, aku kenalin sama ini aku ya, teman aku ya. Mau Ntar dong, kamu boleh Dok. curhat. Dia itu ini banget, ahli banget move on. Dia bahkan habis move on dari berat badannya 150 kg ke Wow. 90 sekarang. Wah, Itu kan move on keren, ya. Keren. Habis Iya. ini kita telepon dia ya. Nanti kamu bisa nanya tips-tips move on ala dia kayak gimana. Oke. Oke, siapin itu dulu appointment hari ini, Oh, jangan sampai lupa. Nanti iya, aku telepon oke, Dok. teman-temannya. Siapin itu dulu ya appointmentnya ya. Oke. 5 aja hari ini, pasiennya nggak boleh banyak, dokternya udah kaya. Ya? Oke, Dok. Dia makin hari tuh biasanya ya orang pakai pakaian ya. Yang itu nih, Apa mungkin bajunya yang makin ketat apa tak liatin, kayaknya kakinya makin panjang ya. Di treatment dong. Oh. Kan aku treatment. Kan bisa ya? suster aku harus representatif kliniknya. Gitu. Jadi kakinya Deki Kem aku panjangin dikit. Hari ini nanti kita akan mendatangkan bintang tamu dan juga narasumber yang Yes. pas buat membahas tema merelakan mantan. Kayaknya episode kali ini kita bosan kalau dokter-dokter terus ya. Oh, Walaupun gitu. dokter bilang tapi kayaknya harus Oh kasih. ini hari ini bukan dokter, beda Aku lagi. pengennya Ada ini profesi yang profesi baru yang lagi baru ya? jadi referensi juga buat healthy friends di rumah Oke, gitu. oke. Siap. Oke. Jangan kemana-mana. Habis Tetap ini kita di- balik lagi. Tapi Dokter bilang senang-senang pasti Pasti sehat. sehat. Selamat datang di Dokter Bilang. senang-senang pasti sehat. Tadi katanya mau ngedatangin tamu. Iya, udah Kesini standby di nih. mana? Belum datang udah. Di Parkiran Zoom udah dong, kosongin di tuh. Zoom dong sebagai anak sultan harus menaati peraturan. Belum ada tamu yang datang, nggak boleh dari Belum luar boleh ya? kota. Lewat Zoom aja. Oke. Nah, coba kita sapa di Zoom yuk. Kita cek coba cek studio Zoom kita kita. kita lihat di studio Zoom. Nih, halo. Selamat pagi Kakak Wita. Baik, apa kabar nih teman-teman yang ada di studio? Aduh kangen banget deh syuting studioan gini. Ih, baik dong. Ke Jogja dong, syutingnya di Jogja. Tapi ya kalau habis Covid ya. Iya. Halo Kak Wita, aku Ibeng. Ini namanya Mas Salam Ibeng. kenal. Hai Mas Ibeng. Gimana Kak perdietan duniawinya? Kenapa Kak? Dietan perduniawinya gimana nih? Lancar? Duniawi lancar. Lancar ya. Rohaninya nih yang kayak kurang-kurang lancar. Sebelum kita ngobrol, Mas Ibeng punya Ya, pertanyaan jawab cepat nih. Aku tes dulu jawab cepat boleh ya? Kak Wita pilih di Boleh. antara 2 pilihan aja. Yang Baik. pertama, traveling atau cooking? Aduh, traveling. Traveling. Masakin, Masak atau masak dimasakin? atau dimasakin? Maunya sih masakin. Oke. Asik. Solo traveling atau grup? Solo traveling dong. Oh. Biar bisa nyari grup di sana. Asik. Diajakin atau ngajakin? Mm-mm. Diajakin atau ngajakin? Kenapa? Diajakin atau ngajakin? Diajakin lah, tapi sering juga ngajakin. Nih, lagi. Putusin atau diputusin? Mutusin dong. Woi. Cantik kali. Oke, itu dia jawab cepat by Wita. Kenapa lebih suka solo ketimbang grup? Iya, karena kalau solo itu biasanya nyampe sana kita jadi punya teman baru.
Oke. Kalau tadi traveling atau cooking, kenapa traveling? Kak kan lagi masak-masak diet sekarang. Tapi aku tuh sebenarnya lebih passion ke traveling. Cooking tuh karena pandemi ini nggak bisa keluar-keluar, jadi mau nggak mau explore-nya memasak. Coba Karena sebut. biasanya aku tuh paling gatel pengen jalan-jalan. Coba sebutkan oke. skill memasak menu apa yang sudah kakak kuasai. Lagi seneng Apa apa tuh? nih? Lagi sering masak Lagi sering apa nih? masak apa yang sebelumnya nggak pernah masak tuh sekarang jadi bisa masak apa? Sekarang sih lagi senang banget buat nyoba-nyoba menu-menu yang biasa menjadi tidak biasa. Contohnya kayak masakan-masakan yang biasa kita masak pakai minyak. Sekarang aku lagi coba diulik-ulik nih supaya semua menu-menunya tanpa minyak, tanpa santan, tanpa yang oil-oilan gitulah. Gitu. Bereksperimen ya Kak. Oke. Itu eksperimen sendiri atau ada cari-cari YouTube atau cari literatur juga sih? Si menu masakan yang eksperimen itu? Awalnya eksperimen sendiri sih jujur. Cuman karena kita tuh harus cari tahu gitu kayak ini nih masakannya berminyak banget atau bersantan banget, gimana caranya supaya rasanya jadi mirip biarpun nggak seenak itu gitu, tapi seenggaknya mirip lah gitu. Itu eksperimen sendiri Kak. Oke. Iya. Oke. Wah seru. Ini kita lagi ngomongin tentang mantan nih Kak sebenarnya. Ya. Jadi aku tuh punya suster aku, perawat aku di klinik. Dia tuh baru pacaran 2 hari diputusin Kak. Beneran, bisa? iya. Tapi tuh galaunya tuh galau banget. Iya. Pasien aku sampai keteteran gara-gara perawat aku tuh lagi galau banget. Kalau Kak Wita pernah gak sih pacaran bentar putus tapi berasa gitu? Bahkan kalau kayak gitu sih Kak, ya nggak usah sampai pacaran Kak, yang bentaran aja juga masih berasa ada. Ada ya. Emang jadi kadang tuh bukan lamanya ya, tapi emang kena apa enggak gitu kali ya yang bikin gak move on ya. Enggak. Bukan masalah jangka panjang waktunya Kak, tapi masalah panjang-panjang yang lain yang Aduh, susah ntar dulu, lupa perawat gua gitu. mana ya? Dek Kiki, mesti ngobrol. Nih, aku panggilin ya Kak, bentar. Boleh. Nih Kak, perawat aku Kak. Nih. Halo. Tuh. Kak Wita nih. Hai, cantik sekali loh susternya. Hei, representatif klinik dong. Bener, aku tuh jadi pengen datang deh ke kliniknya Dr. Yusri. Nih ceritain sama Kak Wita, siapa tahu ada pengalaman move on juga bisa buat kamu tuh Ki. Iya Kak Wita, aku habis diputus pada jadian baru 2 hari loh. Aku tuh sedih banget. Barusan Tapi 2 kalau- hari. Kenapa bisa diputus? Emang kenalnya dari mana? Apakah dari aplikasi? Tuh jawab. Iya. Dari aplikasi lo kenalnya. Dari aplikasi taksi online ini kenal sama driver. Mungkin aplikasi jualan tiket online ya kan? Nah, namanya Alex, tapi gue nggak tahu nih Alex yang mana. So kalau Alex Dinut opa gue sih emang. Tapi gimana sih Kak Wita untuk ngatasin hal yang kayak gitu yang walaupun durasinya Bentar. berhubungannya bentar tapi ngelupainnya susah tuh gitu. Pernah nggak punya pengalaman itu? Ceritain Oh deh. pernah dong Kak, pernah banget. Gimana ceritain Cara dong? ngatasinnya sih sebenarnya mau durasinya bentar atau lama, nikmatin aja dulu karena pasti nanti ya seminggu lah pasti juga akan lupa. Tapi juga jangan sampai kita jadi lupa sama yang lain gitu. Maksudnya tetap aja berusaha melupakan sambil cari-cari ikan yang lain. Jangan gitu, satu-satu Berarti ikan cari aja, ikan yang say. lain ya Kak ya. Kalau Kak Wita tuh lebih ke suka gitu nggak sih? Aduh udahlah cari-cari dulu yang banyak atau kayaknya satu bentar dulu deh sampai jadi, kalau nggak jadi baru cari lagi. Tipikalnya yang gimana sih? Enggak, jangan dong, cari-cari aja yang banyak. Iya, Selama ruangan ini masih luas, masih bisa diisi dengan air-air, ya udah. Isi aja Cari ya. aja ikan yang banyak. Sedap tuh. Tapi aku susah Kak, tidak seperti itu. Oh, pasti bisa. Gak ada yang Bisa gak ya, mungkin Kak, di ya. dunia ini. Asik, itu kuat Wita banget tuh, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Amin. Cuman kan tadi Kak Wita bilang, maksudnya akhirnya dibawa santai, dinikmatin. Nah, pasti ada dong tetap tipsnya untuk self healingnya, cara Move on-nya. tetap biar tetap tenangnya ya, walaupun tetap mungkin satu mati tumbuh 1000 kan ya, gitu. Amin ya. Tapi pasti iya sih, nggak bisa bohong.
bohong lah kalau misalkan oke udah ditinggalin terus baik-baik aja. Enggak, pasti kepikiran rasanya, kepikiran Iya baiknya, itu kepikiran dia. treatmentnya gitu kan. Tapi kan kita tuh nggak boleh terpaku sama satu titik itu aja gitu. Jadi sambil cari-cari yang lain, nyari juga kegiatan yang bisa bikin pikiran kamu tuh nggak fokus sama itu gitu. Misalkan kayak aku nih bercocok tanam, memasak, dan lagi nggak bisa traveling, ya kan siapa tahu bisa jadi punya kebun cabe setelah ditinggalin, ya kan nggak ada yang tahu. Bener Iya. juga ya. Tuh. Dulu paling move on terberat dan terniat ngelakuin apa? Di Kawita punya history love-nya. Kalau untuk love sih nggak ada yang terberat, tapi kalau terniat, sebenarnya aku tuh sok cantik ya. Ini kita harus jadi cewek sok cantik ya kan. Harus Nggak apa-apa, dong. Aku iya. cewek yang mengejar. Gitu. Oke. Dari zaman aku masih 135 gede kilo. banget, masih plus size, gitu Iya, ya. iya, Aku iya. tuh nggak pernah mau ngejar. Sok cantik pengennya di WhatsApp duluan. Gitu. Oke. Jadi yang paling berat itu yang aku lakukan adalah ngechat duluan. Itu udah berat banget. Pokoknya intinya cewek sok cantik deh nggak mau ngechat duluan itu. Kalau misalnya udah putus harus ngechat duluan tuh kayak, aduh harus banget ya. Gitu. Oke. Tapi pernah berarti ngelakuin chat duluan? Pas lagi ngomongin apa tuh, kerjaan atau emang nanya kabar aja, kangen aja atau ngapain waktu itu? Ya, nanya kabar aja kan. Siapa tahu bisa berlanjut ya kan. Ya kok Oke. dirasa-rasa udah nggak enak gitu, ya udahlah. Dengan cari yang lain aja. Berapa lama tuh akhirnya ya udahlah nggak jadi aja gitu? Cukup lama? Cukup lama karena yang mantan pertama ini cukup mengena lah di hati gitu. Oh ya Jadi curhat. ampun. Jadi tuh ngelupainnya lama banget, cuman ditahan-tahan, sampai akhirnya aku ngechat duluan dan responnya udah beda, ya udah nggak Nah. yang harus ngejar banget juga. Waduh. Kalau sama mantan gitu akhirnya endingnya baikan gitu apa marah-marahan apa gimana sih? Ending nggak marahan sih enggak, cuman ya udah nggak kontak-kontakan. Udah nggak kontak lagi ya? Nggak pernah punya mantan yang kemudian jadi temenan gitu, nggak ada ya? Yang sama yang kedua temenan, tapi udah biasa aja gitu, nggak yang intens ngobrol gitu, karena kan kebetulan dua-duanya LDR nikah ya kan. Oh, Jadi ya oke. udah begitu juga kontakan, ya udah nggak yang berusaha buat dikontak juga gitu. Oke. Kawita, kalau kita ngomongin self healing tadi kan berhubungan sama self love juga kan. Self love versinya Wita Sylvia tuh apa sih sebenarnya? Self love versi aku yang sekarang lagi aku pelajari adalah memperbaiki apa yang tidak baik Oke. di dalam tubuh kita. Misalkan kayak, oke nih, gue kemarin gemuk, kayaknya gemuk nggak baik buat kesehatan. Oke, kita perbaiki gitu, kita jadikan kita hempaskan lemak-lemak itu, jadikan badannya sedikit lebih ideal, biarpun belum ideal banget gitu, cuman kan kita masih proses ya. Terus kayak misalkan pengen mempercantik diri, ini kayaknya mukanya geradakan deh gitu, perlu ke dokter estetik gitu ya kan. Selagi masih ada jalan ya kita lakukan aja demi memperbaiki diri sendiri. Itu menurut aku itu self love versi aku. Jadi bukan self love itu bukan yang kayaknya gue stres nih, kayaknya gue butuh makan coklat, gue makan coklat gitu. Nah itu bukan self love menurut aku. Kalau Kawita ada kesempatan setelah pandemi ini berakhir, pertama kali pengen traveling kemana? Dan Ke kenapa? Jogja. Oh ya ampun, Kenapa? Jogja Kenapa? loh. Karena jujur aku tuh selama ini mindsetnya adalah pengen tuh traveling ke Bali gitu, ke luar negeri gitu. Sedangkan Jogja ini aku pernah ke sana tapi belum pernah yang bener-bener me time di sana gitu. Aku pengen ke Jogja yang untuk beneran me time buat diri aku sendiri gitu. Dan aku belum pernah itu. Aku pengen. Oke, siap. Aku daftar jadi tour Travel guide. Ini kakak patut aku contoh loh. Iyalah, harus Iyalah. diikuti. Dia kakak ini apa? Mencintai diri sendiri. Betul. Harus gitu, jangan. Kalau kita nggak mencintai diri sendiri, bagaimana orang lain bisa mencintai kita? Tapi bener loh, emang kita harus cepat melupakan mantan dengan
cara tadi self-love. misalnya bertanam. Ada temanku yang melupakan mantan, dia sekarang bercocok tanam malah jadi kaya. Nah, kok keren? Tanam ganja. Mitos fakta yuk sama Dek Kiki sama ini Kawita. Oke. Kawita, ini Dek Kiki punya mitos fakta, jadi harus pilih ya. Ya. Oke. Kita mainan mitos atau fakta. Yang pertama, Asik. cinta itu mitos atau fakta? Kakak. Kalau fakta. Kenapa? Aduh berat deh pertanyaannya. Iya dong, Ini dia. harus dong. Pertanyaan pertama nggak ada jawaban yang ini Yang kan ilmiah fix. kan, ya udah. Kalau menurut Kawita fakta kenapa? Ya karena pernah merasa dicintai. Tapi juga karena sekarang kayak mitos deh. Ditarik lagi nih jawaban gue kayak mitos ya cinta. Repot Lanjut, deh urusan yang cinta kedua. ini. Yang Yang kedua, kedua. memberi baju ke pasangan akan membuat hubungan putus. Mitos atau fakta? fakta? Mitos. Oh mitos. Mitos. Mitos Mitos. benar Putus juga banget. akhirnya. Betul, Tanya, iya. langsung habis ngasih baju. Betul. Langsung putus ya kan. Oke. Setuju ya. Nggak ngaruh ya, Emang Kak. mitos, setuju. Lanjut, Ya, ya. lagi. Yang Ketiga. ketiga, cinta pada pandangan pertama, mitos atau fakta? Kalau itu mitos, kalau keinginan pada pandangan pertama mungkin fakta. Asik. Kalau cinta itu mungkin mitos. Kalau pada pandangan pertama kalau cinta pandangan pertama mitos, kalau faktanya nafsu. Iya, nafsu pada Kami pandangan bento. pertama. Setuju. Oke, Kawita, Oke. thank you udah seru-seruan di segmen Dokter Bilang kali ini ya. Semoga bisa jadi penghiburan buat suster aku. Jadi bisa Makasih. kembali semangat bekerja. Semangat juga Kawita buat diet-dietnya. Sehat Semoga selalu selalu. menginspirasi. Udah kece banget, jangan makin kurus, tinggal kencengin sama Dokter Yusri, oke? Thank you Kawita. Thank you, Kawita. Thank you, terima kasih. Thank you Healthy Fresh. Jangan kemana-mana, masih di Dokter Bilang. Senang-senang pasti pasti sehat. Balik lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Jadi yang akan kita undang ini adalah seorang life coach ya. Life coach. Masih Bang coach, ya. udah tahu ada life coach Ada udah Indonesia pernah Raya? tahu. Jadi ada pelatih yang live gitu kan. Iya. Apa sih? Emang Itu gimana sih? gue tadi ekspektasi dia udah ngerti tapi dibantain lagi, Iya, gue iya. sedih. Life coach itu jadi kalau luar negeri tuh banyak masih Bang. Tapi kalau Indonesia tuh kayak ini profesi yang baru. Jadi kalau dibilang psikolog bukan psikolog, dibilang psikiater juga bukan psikiater, walaupun bekerjanya tuh masih berhubungan dengan psikis-psikis juga. Jadi kayak mereka tuh bukan buat ngasih obat, ngasih solusi, tapi lebih ke menemani kita untuk menjalankan apa yang mau kita jalanin atau bantuin kita untuk nyelesain masalah kita. Oh di hidup kita. Coach lah, jadi Kayak pelatih, kalau as a bisnis pelatih. ya ada bisnis coach. Ada ya, bisnis tapi coach, nemenin bisnisnya. ada betul, ada life coach, ada juga parenting coach gitu. Jadi selalu cuman ya nemenin aja untuk ngasih arahan. Si aku sih udah ngalamin sih waktu pusing aku juga coach. Itu cekut-cekut, beda. Pokoknya biar lebih detail ntar ngobrol sama teman aku ini aja deh ya, life coach ya. Aku Kayaknya panggil ya. kenal deh. Kenal, hits banget kali. Ini mah selalu melatih di mana aja, kapan aja soalnya. Jadi semua orang melihat Tuh dia. kan melatih ya kan nggak melatih juga coach. Selalu menemani. Oh mendampingi. iya. Ya bener. Iya. Kita sapa. Ini dia coach Debo. Yeay, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh gimana nih? Kapun Di sini silakan. Sawadika. Kapungkap. Aduh, ada apa nih? Aku kemarin ditelepon malam-malam coba. Kok kita Biasanya yang nelpon kan coach yang katanya butuh Nah diundang. makanya. Dibalik, Parah Enggak banget gitu ya, nggak boleh. Jangan gitu dong. Oh iya, kelihatan banget Kesannya, iya loh. Kan kita lagi Makanya behave. biasanya kan yang ada tuh pasien nelfon ke klinik, dok Iya. saya mau ini. Telepon ke coach, dok aku Betul. mau dibantu dong di coaching gitu. Ditelepon dari klinik, saya Nggak- sakit apa? Ah, iya, Jadi iya, ngerasa iya, gitu iya. kan. Jadi Takutnya kayak kamu kayaknya di PCR online positif gitu.
Jadi kemarin-kemarin itu kan kita ngundangnya dokter. Nah, kita pengen bahas yang enteng-enteng lah soal problematika remaja masa kini. Iya. Gitu. Enteng buat kamu belum tentu enteng buat Enteng buat healthy orang friends lain. loh. Iya, Betul, ini makanya. tadi siapa yang nangis-nangis di pohon itu pakai Suster aku itu. Suster aku tuh kan emang selalu kan Hah, di pohon? jadwalin appointment. Cuma dia kalau galau tuh berubah habitnya. Skillnya jadi meningkat gitu, jadi bisa manjat Jadi pohon. manjat pohon Pakai gitu ya. heels kan manjat pohonnya. Iya, gila banget tuh. Ih, luar biasa. Emang itu bener deh. Nah emang kita mau ngomongin dia sebenarnya. Jadi dia tuh lagi galau. Pacaran 2 hari putus nggak bisa move on. Ya ampun. Sedih nggak sih Kak? Ya, tapi bentar dibenerin dulu sebelumnya tadi. Jadi kakak Deborah Ayu ini seorang life coach Ya. yang tugasnya adalah Sebetulnya nemenin Nemenin. perjalanan orang untuk transformasi Oke. menuju ke goals. oke. Jadi kalau ngelihat kalau coach itu kan biasanya orang dengarnya pelatih Pelatih. sepak bola Ya. gitu kan atau tenis atau apa. Nah, sebetulnya kan di timnya itu dia pasti punya goals, pengen menang Iya. Betul. gitu. Nah, kalau udah menang pengen menang lagi kan gitu. Ya. Jadi udah ada goals lagi. Jadi kita kayak ojol Oh. nemenin orang ke goals. Kita mau anter, yuk mau kemana yuk aku boncengin gitu. Oke, gampangannya sih kayak gitu ya. Gampangnya Yuk kayak efektifnya gitu. lewat sini biar nggak macet. Betul. Gitu-gitu. Cuman ini yang diberdayakan adalah yang bonceng. iya. Gitu. Jadi, inner source-nya dia tuh diberdayakan supaya dia bisa sampai ke goalsnya. sampai ke goals. Kadang bahaya juga loh kalau hidup nggak punya goals ya. Dan ada, maksudnya kayak semua udah tercapai, gue mau ngapain lagi ya gitu. Iya, pasti ada goals terus. Iya, Orang itu juga udah jadi nggak bagus. nggak udah sehat. early career. Terus mau ada pencapaian sampai pensiun dia punya Punya terus goals, goals. Ibu gitu. rumah tangga juga begitu. Oke, mau oke, resign, oke. anaknya mau gimana, dia tumbuh lagi. Jadi kan pasti setiap fase kehidupan tuh dia Ada punya coach. terus. Jadi pasti ditemenin terus sama coach. Betul. ini private coachku. Oke. Inilah dia Mas Ibe. Makanya aku hadirkan ke sini. Siap. Ini dokter aku. Betul. Jadi gantian, dia Ganti-gantian, sehat lahir biar batin. Sehat lahir batin. Karena gitu. sakit fisik dan psikis tuh sama, equal. Sakit juga gitu, sama-sama sakit. Kan orang suka mikir, aduh mendingan nggak batuk pilek, kalau pusing doang udah tiduran aja loh. Tapi sebenarnya berat juga loh. Kalau kayak misal tadi si Dekiki 2 hari putus tapi tuh Udah kerasa gitu. banget di hati. Kan Udah ganggu jadi banget. aktivitas kan. Apalagi dia kerjaannya kan harus senyum. Bener. Iya, ramah sama pasien. Dia di depan harus ini ya senang, Heeh. nyambut orang dan segala macam. Tapi di dalam bergejolak itu kan Gimana? jadi ada Betul. disonansi emosi. Betul. Tapi gimana sih kalau disonansi? sebelum ke emosi. situ, kalau patah hati, kalau ke fisik kan jelas psikosomatis ya, sesek, lemes, bisa kayak demam, gak mau makan gitu ya. Kalau di psikis tuh sejauh apa tuh tadi disonansi emosi itu? Sebetulnya kita tuh punya sensasi badan. Oke, Cuman kadang-kadang kita abaikan aja atau yang kerasanya kalau pas sedih-sedih aja. misal. Misal, sekarang gue bawain rujak nih ke Ya, sini. ya, Lu ya. ngeliat aja kayak udah. Pengen Nah, gitu. itu kan udah ada air liur yang ini ya. Sebenarnya itu ada rangsangan yang kayak gitu. Apalagi kalau misalkan tadi kita ngelihat nangis-nangis sampai di atas, mungkin ada Ya. sesuatu yang dia ingat, ada yang keluar sensasi tubuh kan mungkin 2 hari itu bisa jadi dia udah gandengan. Betul, betul. Udah ngobrol. Udah punya disayang. ekspektasi masa depan. Betul, dibelanjain mungkin. Waduh, oh Ya ya kan itu udah ada ampun. memori yang direkam Itu sih sebenarnya. masuk memori sih. Atau jangan-jangan diutangin ya. Oh, nah itu dia. Itu juga loh, itu juga berat loh kalau pas putusnya. Lalu kalau akhirnya Jadi kayak dia Kiki tadi dia jadi sulit melupakan mantannya tadi, kayak sakit banget tuh kenapa? Barangkali ada perspektif ya. Apa itu perspektif untuk dan yang jadi belief. Jadi sebetulnya namanya siapa sih? Dekiki? Ini jadi kepo ya? Kiki. Bukan Oh, pacarnya. Alex. Alex. Oke, jadi mungkin ada persepsi nih dia udah punya sosok yang ideal banget gitu kan. Terus ketemu sama si Alex ini, oh dia tinggi, terus kekar, dia ideal karena disukai orang tuaku dan segala macam. Akhirnya dia jadi punya belief bahwa orang yang kayak gini nih yang di masa depan gue perluin. Dan orang tua gue merestui dan ini dan itu. Dia punya belief bahwa kalau nggak sama dia, aku Bakal nggak hancur. jadi. Nah, part bisa itu. jadi kayak gitu. Atau Nah, pas saat kayak gitu coach akan melakukan apa Kak biasanya untuk orang-orang yang punya belief yang kuat ini akhirnya atau mereka harusnya ngapain untuk belief ini pelan-pelan bisa pudar?
itu sebenarnya masuk ke kesadaran dan itu dalam banget pusarannya. Cuman Oke. sebelum ke situ emang kita tuh perlu tanya dulu kan, kalau misalkan kayak pesen ojek online gitu ya, dia kan pasti punya tujuan. Nah itu dulu yang ditanya sebenarnya. Kalau orang kayak datang curhat kan kita by naluri itu kayak pengen tuh kan lu gue kasih tahu juga kan dulu Subjektifnya gitu. tinggi ya. Sebenarnya ini dramanya drama dia bukan drama kita. Kita Betul. nyempetin dulu nih. Ya. Udah gitu kadang-kadang kita juga bilang udah sekarang pokoknya gue hibur deh. Lu mau apa gitu, gue belanjain, gue iniin, tapi nggak menyembuhkan juga buat dia. Yang paling penting adalah ketika kita mau nganterin orang ke satu tempat, Ya. buka ruang dialog, tanya dulu, lu butuh apa dari gue? Jadi gue nggak drama, dia juga nggak drama, dia juga berdaya. Oke. Kalau pesen di aplikasi kan gitu ya. Iya, butuh Oke, sekarang dianterin. lu mau apa? Aku cuman butuh didengerin, nggak usah dikasih solusi. Dengerin aja. Dengerin aja, berarti itu fasenya dia kayak pengen dibuang-buang gitu. Itu tuh udah tanda sebetulnya dia kayak pengen sesuatu yang dilakukan karena itu nggak nyaman. Ya. Sorry, ini boleh diaplikasikan juga ke pasangan nggak sih? Maksudnya Boleh. ya? Boleh, Atau ke boleh siapapun gitu? Ya soalnya dia suka susah pasangannya mengerti, makanya dia mau aplikasiin Ini curhat. cara mesan online ke istri. Jadi kamu sekarang maunya apa gitu? Dia mau Betul, gitu. harus ditanya. Nah kan nanti jawabannya juga terserah. Di balik terserah itu ada cerita di balik cerita gitu. Sedangkan kita kan sebenarnya kalau pengennya kan kayak ya udah cepetan move on gitu kan. Ya. Nah itu perlu ditanya, kamu sendiri mau kemana? Mau gue anterin kemana? Move onmu yang mau seperti apa? Yes, itu juga perlu didefinisiin. Sekarang Ada- kalau akhirnya jawaban mereka adalah gue masih pengen balik. Kan bisa ya orang Iya. kayak tadi misal Kiki 2 hari anyway tapi dia suka Alex banget. Pada saat ditanya mungkin ada jawabannya kayak aku masih pengen balik sama Alex dok. What should I do sebagai dokter yang mendengar cerita perawat gue? Ya, dengerin juga sebetulnya concernnya dia apa sih? Pasti kan ada concern. Oke. Oke, apa yang membuat kamu pengen balik? Ya. Kayaknya kekayaan calon mertua deh. Judgment itu, judgment. Itu perlu ditanya sebetulnya Ya. apa sih kondisi apa yang pengen lu capai sekarang? Ya. Itu menjadi penting. Ya. Jadi belum move on jangan didorong dulu, dia belum siap. Oke, kondisi Oke. apa yang sekarang lu pengen capai? Ya. Itu udah satu baby step. Dia ada lagi maju. Jadi sebetulnya kalau di conversation coaching itu dia didorong ke masa depan. Udah nggak lagi untuk Masa nanya-nanya. lalu. Pertanyaan yang salah itu juga gitu loh bikin drama. Betul. Kenapa mau balikan gitu? Pasti Oh. jawabannya dia bisa ke eksternal karena dia baik, karena dia gini. Malah kita nggak ngebantu dia buat Memori. ngenang lagi ya. Betul. Kalau pertanyaannya apa yang membuat kamu, apa yang bisa membuat kamu Move nyaman saat ini? Kalau move on mungkin kecepatan. Tadi kan pengen balikan, Oh ya oke. gitu. Jadi situasi mentalnya masih di situ. Kita jangan maksain orang untuk akhirnya belum saatnya pergi ya. Kita jangan maksain kita dorong pergi ya. Betul. Ntar Dia kalau harus bisa kita- pergi sendiri. Betul. Itu Kalau poinnya. nanti didorong-dorong, ntar kita terus jadi ngember kemana-mana. Kemarin Kiki udah gue bilangin nih kayak gini, gue udah Oke. kasih solusi sekarang Benar. dramanya kita. Tapi Terus yang akhirnya- udah-udah kayaknya kayak perempuan deh yang kayak ngerasa lebih sakit gitu. Kalau yang laki-lakinya kok bisa cuek? Masa? Enggak. Yang bener. Kayaknya. Abis itu ntar ke dokter, terus bener-benerin. Sedih. Gini ya, healthy friends, faktanya perempuan memang bisa mengekspresikan lebih real, makanya katanya tadi lebih heboh. Tapi laki-laki tidak sedikit yang susah move on. Zuzur akhirnya mencari pacar lagi, tapi tipikal mantannya masih dibawa ke pacar yang Perspektifnya berikutnya. masih Perspektifnya sama, sama. biayanya masih Itu sama. yang terjadi di pasien-pasien gue yang laki, benar-benar. Semua cerita tertumpah di meja di bed facial. Jadi gue mengerti Enggak, saat itu ini. pedes yo. Kamu catatin, nangis. Gitu, nggak boleh ya. Tapi biarnya kita, ini terapi lebih general. Maksudnya kan yang kayak misal healthy friends juga ada yang kayak Kiki gitu misalnya. Tadi kalau dengan perspektif coach kita membantu mereka untuk akhirnya ke masa depan. Tapi kita nggak tarik mereka ke belakang. Mereka sendiri harus bisa ke depan. Tips apa yang bikin mereka untuk nggak gampang terkenang mantan? Mereka harus ngapain? Pertama didefinisiin dulu tadi. Tetap ya, partnya Iya. clear di definisi dan goals. Betul. Kalau misalkan mau maju ke depan, tempat yang mau kamu tuju itu apa yang pengen kamu lihat? Apa yang pengen kamu dengar di sana? Oke. Feeling apa yang pengen kamu rasain di sana? Walaupun itu masih imajinatif, nggak kebayang, tapi ajak terus ke depan. Nggak apa-apa.
oke lu pengen di situ. Nah terus dieksplor yang sekarang. Kalau dari titik lu berangkat sekarang, rasanya kayak apa jadi kamu? Itu perlu dikonfirmasi. Kan pastinya sebelum orang mau berangkat, dia punya concern nih di sini. Ya. Punya aspirasi, punya rasa. Orang kayak mau bepergian aja deh gitu, mau bareng-bareng sama temen. Apalagi sekarang COVID, apa ya yang perlu dipersiapin itu ada semua. Itu perlu dinaikin ke kesadaran. Dengan kita ngasih kerjaan ke kepala, nanya aja. Itu udah beda banget. Cakrawalanya udah beda banget. Kalau tadi kemudian dialognya, aku juga butuh saran dari kamu gitu kan. Ya udah deh, aku lupain dulu tapi aku pengen seneng-seneng deh, aku mau walk apa mau ngapain gitu ya, bisa juga ya. Ya, itu kalau misalkan di coaching boleh ngasih solusi, boleh ngasih pengalaman kita tapi di momen yang tepat. Gitu. Jadi kita perlu tahu dulu situasinya kayak apa. Oke, sebentar. Kalau kamu pengen tahu perspektif aku pengen tahu dulu, tanya kamunya kayak gimana terhadap si goals tadi. Oke, kita boleh ngasih saran, ada disclaimer. Dulu sih aku pernah ya putus sama mantan. A, B, C, D, F, G, aku pernah ngelakuin X, Y, Z. Tapi itu kan aku ya, aku nggak tahu kamunya gimana. Kalau menurut kamu dengan yang kayak gini, apa yang bisa diambil atau apa yang bisa cocok ke kamu? Itu jadi kayak cuman buat trigger aja, kita ngasih sesuatu tapi dia yang berdaya, oh mungkin aku ambil ininya gitu. Nanti lama-lama kita yang jadi drama, oh kan kita udah kasih XYZ gitu tapi dia nggak ngejalanin juga gitu. That's point kalau itu adalah coach. Betul. Beneran intervensinya yang nggak ke atletnya gitu, hanya reference. Atletnya yang harus aktif untuk memilih Betul. jalannya sendiri. Si gitu. coachnya itu atau teman curhatnya kita ngeliatin dia punya potensi apa aja. Oh dia jago di dribble gitu misalkan. Dia jago untuk apa ya, nyari kegiatan. Dia jago untuk bisa handle kesendiriannya gitu. Kayak gitu-gitu sebetulnya bisa diangkat jadi sesuatu yang potensi yang dia nggak sadar. Tapi kan kamu jago ya di apa sih maksudnya kalau berteman dan segala macam itu bisa nggak sih dipakai gitu. Itu cuma jadi pemantik-pemantik aja. Tapi yang dribble bolanya, yang nendang, yang dia mau lari orangnya. Jadi sebetulnya kita ngasih dia cakrawala untuk dia bisa gerak, berdaya sendiri. Oke. Kapan akhirnya, ini ke healthy friend juga, pasti akan general sekali. Kapan akhirnya saya harus ke coach, kapan saya harus ke psikiater, dan kapan saya harus ke psikolog, atau saya bisa combine mendapatkan coach dan juga psikiater atau psikolog? Dari pandangan coach? Ada saat-saat sebetulnya kalau misalkan nggak ada situasi yang klinis, klinis banget, itu bisa sama coach. Sebetulnya bisa juga berjalan beriringan, karena aku juga pernah ada klien yang seperti ini, dia masih ke psikiater karena itu udah ada masalah kayak insomnia, gitu, mulai halusinasi, gitu. Ilusi gitu. Betul, dia perlu didampingi di sana karena ahlinya di situ. Tapi ketika dia udah stabil dan bisa diajak bicara, berpikir, itu kondisi mentalnya lagi bagus, kita bisa ngobrol soal masa depan. Jadi ketika dia udah siap di present time mau ke depan, dia butuh coach. Oke, berarti kalau aku bikin... Ini kita curhatin buat Kiki, emang Kikinya nggak ditongolin nih? Biar nanya. Iya, masih di pohon nggak? Udah happy. Udah happy. Udah agak happy. Berarti gini ya, healthy friends biar gampang nih bisa menangkap semuanya. Kalau kalian punya lifeline gitu ya, kalau ada bermasalah dengan masa lalu gitu masih susah, mungkin akan harus ada psikiater, psikolog gitu ya. Apa kalau ada klinisnya udah mengganggu aktivitas, psikiater. Tapi pada saat kalian mau maju ke depan dari masa sekarang, maka kalian butuh coach. Akhirnya jadi bisa macam-macam nih, apakah finansialnya yang mau dimajuin, karirnya yang mau dimajuin, bisnisnya, atau malah life-nya atau parenting dan lain-lain. Dari sekarang ke depan maka itulah arealnya coach. Jadi semuanya bisa kolaboratif sesuai dengan goals-nya healthy friends kalian. Kalau bahas masa lalu pun dia nggak banyak, tapi lebih banyak ditanya kayak, oke, kalau kondisi kamu kayak gitu di dalam tubuh kamu dan jiwa kamu yang sekarang, apa yang bisa difungsikan atau apa yang bisa dinaikin untuk dibawa ke masa depan. So jadi dia bisa dapat clarity, nggak semua maunya diambil. Berat juga ya kalau dibawain semua ke masa depan. Pikiran mana yang penting mau dibawa ke masa depan. Selalu ke situ. Difilter. Oke, kayak udah happy deh itu suster gue, coba kesini. Udah turun dari pohon kayaknya. Udah turun dulu. Dia di pohon malah
story. Aduh, reputasi klinik gua hancur deh. Kayaknya di Udah depan happy loh klinik dia. juga nggak ada pohon Lumayan tinggi. dokter. Udah happy ya, udah happy ya. Pohon cabe ya. Ya ampun, cepat loh dia bahagia. Makasih ya Kak, dengerin 2 aku hari ini. harusnya bisa lah ya. Dia dengerin loh Kak di situ. Udah foto-foto dia di pohon, seneng banget. Ngapain tadi di Sambil pohon makan coba? pisang. Ya ampun, deket-deketnya sama pohon pisang. Iya ya. Gue mau segitu. bayangin Oh, deh segitu, gini pohon Alek. pisang Yang gimana. pisang yang itu tuh, yang di situ. Ih, gini-gini bisa manjat, Dok. Gak Oh tahu ya kan? Allah, keren. Ada yang mau di itu ya konsultasi online ya? Coba Iya tanya. nih, bagianmu, Dok. bagianmu tuh Ada. Apa tuh mau ditanyain apa? Ini Pertanyaan dari Mikael Alfa. Oke. Dok, saya punya teman yang menurut saya dia seperti depresi setelah putus dari pacarnya. Wah, aku banget jadi Leh, ingat. jangan, ayo bacain Udah dulu. cuma bacain. Ya. Saya sudah Nyandarnya kesini aja bisa menyarankan. Belum mandi, Kak Ibeng. Saya sudah menyarankan dia untuk konsultasi ke ahlinya, tapi dia tidak mau. Hal lain Hal lain. Hal lain apa yang bisa saya sarankan ke teman saya tersebut, Dok? Jangan dok deh, Oh coba jangan aku dok, aku mau lihat versi diem aja coach. tadi, oh dok. Aku mau lihat versi coach, gimana coach menanggapi? Asik juga ya nggak sekolah dokter dipanggil dok loh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya kan godok. Oke. Ini rebusan. Biasanya kalau yang kayak gini, Ah, aku tuh nggak langsung ngomong temennya karena dia nggak ada di sini. Justru aku akan nanya, emang kamu sendiri rasanya apa jadi temen? Oke, ini yang Satu. penting nih. Ya, ya. Dari mana kamu bilang dia depresi? 2. Source-nya dari mana? Jadi sebetulnya yang diubahkan bukan si orangnya nggak di sini. Ya. Drama. Nah sekarang yang jadi concern adalah kan dia yang punya concern tentang temennya. Kamu sendiri kalau punya temen yang kayak gitu, kamu pengen gimana relationship kamu sama dia? Kamu pengen bisa apa untuk membantu teman kamu? Jadi dia yang diberdayakan justru buat temennya. Kalau di coaching kayak gitu, jadi bukan kita ngambil dramanya orang ke sesi kita. kayak gini gitu, tapi dianya sendiri mau kayak apa, Ya. goalsnya si orang ini. Ini jadi penting healthy friends. Aku bener-bener sengaja nggak mau jawab itu karena ini versi coach dan ini jadi penting untuk kita semua yang punya circlean kita yang kalau kayaknya tuh intervensi terlalu jauh ke masalah orang. Betul. Jadi sebelum kalian mau menanggapi curhatan teman dekat, make sure dulu goalsmu apa ya, sejauh apa kalian mau bantu atau persepsi kalian mau sejauh apa masalah teman kalian ini mau dibantu, senyaman apa, apa yang kalian rasain. Nah itulah perspektif coach tuh begitu dengan Iya. begitu udah diminimalisir tuh drama-drama yang terjadi. Karena sering banget yang bermasalah temennya tapi yang drama elunya. Betul. Karena lu memaksakan masalah dia untuk menjadi persepsi lu dan Betul. menjadi masalah lu juga yang kayaknya sudah banyak masalah. Kalau yang benerannya kemudian rekomendasi akhirnya kasih pilihan aja kan. Ya. Ya terus jangan ngejudge depresi tadi Iya, misalnya. Ya kalau fakta-faktanya perlu ditanya, dia dapat datanya dari mana. Betul. ya Betul. Atau mungkin itu asumsi dia sendiri sebenarnya. Itu yang jadi masalah kan, jadi drama. oke. Lanjut, masih ada lagi nggak? Oke, Dok. Saya tipe yang nggak bisa tanpa pasangan dalam jangka waktu yang lama. Nggak Wow. bisa dianggurin ya. Ini. Mau saya diapelin mulu ya. Terus. Biasanya setelah putus, saya pasti akan segera mencari penggantinya. Ngeri deh. Nggak ada tulisan itu deh. Kok ngeri deh gitu. Oh dia komen sendiri komen. Biarin aja lagi happy, udah biarin. Tetapi katanya apa yang saya lakukan tidak baik, Dok. Untuk kesehatan untuk mental. kesehatan mental. Apakah benar, Dok, demikian? Oke. Gimana, coach? Pak Hasan nih, dari Kak Kalau Hasan. dari sini kita biasanya eksplornya gini. Feeling apa sih sebetulnya yang pengen dia dapetin dari penggantinya? Oke. Kebutuhannya itu yang perlu kita tahu. Kemudian sebetulnya maknanya apa sih di situ? Dalam tujuan dia mencapai sebuah relationship, apa ya? Kita perlu tanya sebetulnya dia waktu itu berperan sebagai orang yang seperti apa? Ya. Lagi lari kah? Lagi emang menghadapi drama kah? Atau berusaha tumbuh kah? Itu yang kita perlu tahu. Dia berperan sebagai apa dalam hal di situ. Gitu. Karena siapa tahu di balik dia yang suka gonta-ganti, pengen cepet-cepet itu pasti
pada problem. Ada di traumanya situ. atau ada Iya, apa yang mesti mentalitinya yang kita perlu tahu. Iya. Butuh Gitu. tati tayang. Tati sayang. Oke, semoga ini bisa jadi tambah Ya. referensi buat Healthy Friends di rumah dan juga Dek Kiki dan sudah terlihat lebih happy di segmen ini. Semoga sih happy terus ya. Amin. Mbak Deborah juga thank you banget udah mendadak ke klinik aku untuk Thank you membantu juga, semoga Mas dan membantu. susterku ini. Biar Iya. Healthy Friends bisa lebih dekat, Betul. kenal Coach Debo, bisa kepoin IG-nya apa? @debo.rahayu, terus berhenti berisik. Mau ada rilisan Mau rilis Iya. buku ya? Kapan buku? Betul. Apa Tanggal berapa? bukunya judulnya? Jadi aku mau merilis bukan buku sih sebenarnya. Oke. Jadi ini Apa itu? kayak self discovery journal, tapi dia ada 29 activity buat refleksi. Di dalamnya tuh ada pertanyaan-pertanyaan coaching dan juga ada aktivitas untuk melatih kita tuh mindful gitu. I'm favorite this one. Gitu Kemarin sih. Kak Ibeng juga nulis-nulis di buku itu apa Kak Ibeng? Buku Nyatat gambar. apa? Nyatat utang Nyatat ya? utang. Kalau Mas Ibeng mah nyatat utang. Iya. Tanggal berapa Kak itu rilisnya? Rilisnya di tanggal 10 Oktober. Jadi itu pas Mental Health Awareness International Day. Gitu. Oke, siap. Healthy Friends, And- ke mana? Kita masih balik lagi, tetap di Dokter Bilang. Senang-senang pasti Pasti sehat. Balik lagi Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Oke Healthy Friends, aku detailin lagi kalau buat Healthy Friends yang kayaknya aku butuh coach deh, atau kayaknya aku mau ngontak Mbak Debo deh gitu. Bisa di Instagram tadi @debo.rahayu, lalu bisa juga di @berhentiberisik. Apalagi kalau buat teman-teman yang punya overthinking, suka banget cemas, nah mungkin emang kalian butuh ngobrol sama life coach gitu. Bisa juga di 0811 2657 228. Lalu nanti yang tadi dia omongin tuh Discovery Channel Books-nya ya teman-teman. Itu hidupku juga penting, Self Discovery Journal di 10 Oktober 2020. Jadi pas Hari Kesehatan Mental Sedunia, journal book dari Mbak Debo akan rilis. Infoin aja kepoin aja di Instagramnya Mbak Debo biar nggak ketinggalan ya. Debo.rahayu @debo.rahayu sama @berhentiberisik. Yeay! Coach Debo, Coach Ayu apa Coach Debo kayaknya Sama bisa. aja. Ayu. Lo gimana Kita ada di sih? segmen terakhir, Iya. silakan bergabung di Nah, ini tengah-tengah. ini galau terakhir buat Dek Kiki ya, abis ini nggak boleh galau lagi ya. Iya dong, aku sudah Ini happy. gimana? Kamu mau kita nontonin apa kita ikut Mau joget? ngobrol dong, aku mau ngibur Mau kalian. nyanyi. Oke, kita nontonnya di sini ya, duduk ya. Aku mau ngibur yang Healthy Friends saling galau juga, jangan galau habis ini selesai galaunya. Oke. Bapak nggak mau closing, Mbak? Udah kayak di undangan aja, Bapak. Episode ini sangat seru ya, karena hari ini sangat berbeda. Kita bisa tahu bagaimana kita menyikapi problematika kehidupan kita, nggak perlu dibuat rumit. Kalaupun akhirnya memang merasakannya rumit, perlu datang ke life coach ya. Kalian bisa kontak Coach Debo. Kebetulan tinggalnya di Jogja ya. Tapi kalau yang ada di dimanapun kalian berada, kalian bisa online ya. Sekarang online ya? Online. Sekarang online gitu. Terima kasih Healthy Friends. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Nonton kita terus setiap Kamis jam 8 malam ya. Jam 8 malam. Pokoknya tambahin terus viewersnya. Kita nggak ngejar monetize ya. Kita ngejar penonton. Dan juga sponsor. Ayo masuk dong, masuk. Terima kasih sekali lagi untuk Coach Debo. Terima kasih. Kita ketemu lagi Healthy Friends. Tetap di Dokter Bilang, senang-senang pasti sehat. My shattered dreams and broken heart are building on the sand. I saw you holding hand, standing close to someone else. Now I see all along, wishing all my feelings was gone.
nothing for me to do.